Pembantu ini berhasil mengislamkan majikannya yang kaya raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta cerita yang penuh makna, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Di kota Surabaya, seorang wanita sederhana bernama Siti bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah seorang pengusaha sukses bernama Tuan Victor. Hidupnya penuh kesabaran dan ketulusan meskipun sering mendapatkan perlakuan kasar dari majikannya yang arogan. Namun, dengan keikhlasan dan akhlak yang mulia, Siti perlahan mengubah cara pandang Victor terhadap Islam. Di balik kesuksesannya, Victor menyimpan luka dan kegelisahan batin yang selama ini ia tutupi dengan harta. Keberadaan Siti dan kebijaksanaannya menjadi titik balik bagi hidup Victor hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Siti melangkah masuk ke rumah megah milik Tuan Victor dengan perasaan campur aduk. Ia telah terbiasa hidup sederhana di desanya, tetapi kini harus bekerja di lingkungan yang jauh berbeda. Rumah itu begitu besar, dengan lantai marmer berkilauan dan perabotan mewah. Namun, suasana di dalamnya terasa dingin dan sunyi, seolah tidak ada kebahagiaan di balik kemewahan itu. Di hari pertama bekerja, Siti berusaha melakukan tugasnya dengan baik, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan menyiapkan makanan. Namun, sejak awal, ia merasakan bahwa majikannya, Tuan Victor, bukanlah orang yang ramah. Saat Siti sedang menyapu ruang tamu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki cepat. "Hei, kenapa kamu lama sekali membersihkan rumah ini? Aku bayar mahal untuk pekerja, bukan untuk melamun," bentak Tuan Victor dengan nada tinggi. Siti terkejut dan buru-buru meminta maaf. "Maaf, Tuan. Saya akan lebih cepat bekerja." Namun, bukannya mereda, Victor justru semakin kesal. "Aku tidak suka orang yang lambat dan ceroboh. Jangan membuatku menyesal mempekerjakanmu." Siti menundukkan kepala dan berusaha menahan air mata. Ia tahu, majikannya bukan hanya orang yang kaya, tetapi juga sangat perfeksionis dan mudah marah. Meski begitu, ia tidak ingin membalas dengan amarah. Sejak kecil, ibunya selalu mengajarkan bahwa kesabaran adalah kunci menghadapi orang-orang yang sulit. Hari-hari berlalu dengan penuh tekanan. Setiap kali Siti bekerja, selalu ada hal yang dianggap salah oleh Victor. Jika air minumnya tidak cukup dingin, ia akan mengomel seharian. Jika lantai tidak mengkilap seperti yang diinginkannya, ia akan marah-marah tanpa alasan. Jika makanannya terlambat dihidangkan, ia akan membanting sendok dan mengeluh betapa semua orang di rumahnya tidak becus bekerja. Namun, Siti tetap sabar. Ia tahu bahwa pekerjaannya adalah ladang ibadah. Meskipun sering dibentak, ia selalu menjawab dengan lembut. Ada satu hal yang membuat Victor semakin kesal. Siti selalu meluangkan waktu untuk salat dan berdoa, tak peduli seberapa sibuk pekerjaannya. Setiap kali ia melihat Siti menggelar sajadahnya, ia akan menggelengkan kepala dengan sinis. "Kenapa kamu membuang waktumu untuk itu? Apa Tuhanmu bisa membuat hidupmu lebih baik? Lihat dirimu. Kamu hanya pembantu, sementara aku punya segalanya tanpa perlu berdoa seperti itu," ejeknya suatu hari. Siti hanya tersenyum dan menjawab, "Tuan, harta bisa hilang kapan saja, tapi iman akan selalu menjadi pegangan saya dalam hidup." Victor mendengus, lalu pergi meninggalkannya. Baginya, agama hanyalah sesuatu yang tidak masuk akal. Ia percaya bahwa semua kesuksesan yang diraihnya adalah hasil kerja kerasnya sendiri, bukan karena doa atau keyakinan kepada Tuhan. Namun, meski terus dihina dan diperlakukan kasar, Siti tetap bekerja dengan hati yang ikhlas.
Ia tidak pernah melawan, tidak pernah membalas kata-kata kasar dengan kemarahan. Setiap malam, dalam doanya, ia memohon agar Allah melembutkan hati majikannya dan memberinya hidayah. Tanpa sadar, kesabaran Siti mulai mengusik hati Victor. Meskipun ia tidak menunjukkan perubahan, jauh di dalam dirinya, ia mulai bertanya-tanya, mengapa wanita ini tetap bertahan di rumahnya, meskipun ia diperlakukan dengan begitu buruk? Apa yang membuatnya tetap tenang dan tidak membenci dirinya? Apa yang sebenarnya dimiliki Siti yang tidak ia miliki? Kisah ini pun mulai memasuki babak berikutnya, di mana Victor perlahan mulai menghadapi krisis dalam hidupnya, sesuatu yang membuatnya mempertanyakan segala hal yang pernah ia yakini. Beberapa bulan berlalu, dan meskipun Tuan Victor masih bersikap kasar, Siti tetap setia bekerja dengan penuh kesabaran. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi dalam hidup Victor. Sebuah cobaan besar yang perlahan mengguncang kepercayaan dirinya terhadap kehidupan yang selama ini ia banggakan. Suatu hari, di tengah malam yang sunyi, telepon rumah berdering nyaring. Victor yang baru saja tertidur terbangun dengan perasaan gelisah. Dengan malas, ia meraih ponselnya dan menjawab panggilan itu. "Halo?" Suara di seberang telepon terdengar tergesa-gesa. "Tuan Victor, ada berita buruk. Saham perusahaan Anda anjlok drastis dalam waktu semalam. Anda harus segera bertindak." Victor terperanjat. "Apa maksudmu?" "Itu tidak mungkin." Namun, saat ia membuka laptopnya dan mengecek laporan keuangan, kenyataan pahit terpampang di layar. Perusahaannya mengalami kerugian besar akibat keputusan investasi yang salah. Dalam waktu singkat, hampir setengah dari kekayaan yang ia bangun bertahun-tahun lenyap. Panik, ia langsung menghubungi beberapa rekan bisnisnya, tetapi jawaban mereka hanya membuatnya semakin frustrasi. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Jika keadaan terus memburuk, ia bisa kehilangan seluruh asetnya, termasuk rumah mewah yang ia tinggali. Selama beberapa hari berikutnya, Victor hampir tak bisa tidur. Ia mulai sering melamun, menatap kosong keluar jendela, mencoba mencari cara untuk menyelamatkan usahanya. Namun, semakin ia berusaha, semakin buruk keadaannya. Siti yang melihat perubahan sikap majikannya mulai merasa iba. Biasanya, Victor adalah pria angkuh yang selalu merasa paling kuat, tetapi kini, wajahnya terlihat lesu, matanya sembab karena kurang tidur. Suatu malam, Siti memberanikan diri untuk bertanya. "Tuan, Anda terlihat sangat tertekan. Apakah Anda baik-baik saja?" Victor yang sedang duduk di sofa mendongak dengan tatapan kosong. "Baik-baik saja. Tidak ada yang baik dalam hidupku sekarang. Aku hampir kehilangan segalanya." Siti menatapnya dengan penuh empati. "Mungkin ini adalah ujian, Tuan. Allah selalu punya rencana di balik setiap cobaan." Victor mendengus, merasa tidak percaya dengan kata-kata itu. "Aku tidak butuh Tuhan. Aku membangun semua ini dengan usahaku sendiri. Jika aku kehilangan segalanya, itu hanya karena aku tidak cukup pintar." Siti tetap tersenyum lembut. "Tuan, manusia bisa berusaha sekeras mungkin, tapi hasil akhirnya tetap di tangan Allah. Mungkin inilah saatnya Tuan belajar untuk berserah." Victor tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah jendela, memikirkan kata-kata itu. Berserah? Kepada siapa? Semakin hari, tekanan yang ia rasakan semakin berat. Tak hanya keuangan yang memburuk, kesehatannya juga mulai terganggu. Ia sering mengalami sakit kepala hebat, sulit tidur, dan emosinya semakin tidak stabil. Ia bahkan mulai kehilangan nafsu makan.
Hingga suatu malam, tubuhnya tiba-tiba lemas. Saat berjalan ke dapur untuk mengambil air, pandangannya berkunang-kunang. Ia mencoba berpegangan pada meja, tetapi tubuhnya tak mampu menahan beban. Dalam sekejap, ia jatuh tersungkur di lantai. Siti yang kebetulan sedang membereskan dapur terkejut dan langsung berlari menghampirinya. "Tuan! Tuan Victor!" teriaknya panik. Victor tidak bisa menjawab. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Siti dengan cepat mengambil ponsel dan menghubungi ambulans. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Victor mulai merasa takut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar tidak berdaya. Ia, pria yang selama ini merasa bisa mengendalikan segalanya, kini hanya bisa terbaring lemah, bergantung pada bantuan orang lain. Di rumah sakit, dokter memberitahu bahwa kondisi Victor cukup serius. Stres yang ia alami telah memicu tekanan darah tinggi yang berbahaya. Jika ia tidak segera mengubah gaya hidupnya, kondisinya bisa semakin memburuk. Saat terbaring di ranjang rumah sakit, Victor merasa dunia yang selama ini ia bangun mulai runtuh. Uang yang ia kumpulkan tidak bisa menyelamatkannya dari penderitaan ini. Para kolega bisnisnya yang dulu selalu ada di sekitarnya kini menghilang. Dan yang tersisa di sampingnya, justru seorang pembantu yang selama ini ia hina. Siti setia merawatnya di rumah sakit, membawakan makanan, membantu mengurus administrasi, dan bahkan mengingatkannya untuk beristirahat. Saat malam tiba dan Siti mengira Victor telah tertidur, ia berdoa dengan lirih. "Ya Allah, berikanlah hidayah kepada majikanku. Lunakan hatinya dan tunjukkan kepadanya cahaya kebenaran." Victor yang mendengar doa itu tanpa sengaja mulai merasakan sesuatu yang berbeda di dalam hatinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai mempertanyakan, apakah selama ini ia telah salah? Apakah benar bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya yang selama ini tidak ia sadari? Cobaan yang ia alami perlahan mulai membuka matanya, dan tanpa ia sadari, perjalanan spiritualnya baru saja dimulai. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, kondisi Victor mulai membaik. Namun, ia bukan lagi pria yang sama. Di dalam pikirannya, masih terngiang doa yang Siti ucapkan malam itu. Doa sederhana, tetapi terasa begitu dalam. Setelah pulang ke rumah, Victor merasa aneh. Biasanya, rumahnya yang luas dan megah terasa seperti simbol kesuksesan. Tapi kali ini, semua terasa kosong dan sunyi. Tak ada sahabat, tak ada keluarga yang datang menjenguknya. Yang tersisa hanyalah Siti, pembantu yang selama ini ia anggap remeh. Di suatu pagi yang tenang, Victor duduk di taman rumahnya, merenungi kehidupannya. Siti, yang sedang menyiram tanaman, melihatnya dan menghampiri. "Tuan, apakah Anda sudah merasa lebih baik?" Victor mengangguk pelan. Ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya, bukan lagi kesombongan, tetapi kehampaan. "Siti, boleh aku bertanya sesuatu?" Siti terkejut mendengar majikannya menyebut namanya tanpa nada arogan seperti biasanya. "Tentu, Tuan." "Silakan." Victor menghela napas panjang. "Saat aku terbaring di rumah sakit, aku mendengar kau berdoa untukku. Mengapa kau melakukan itu? Aku selalu memperlakukanmu dengan buruk. Kau seharusnya membenciku." Siti tersenyum lembut. "Tuan, saya tidak pernah membenci Anda. Islam mengajarkan kami untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, tanpa memandang siapa mereka atau bagaimana mereka memperlakukan kita. Saya percaya, kebaikan akan selalu kembali, entah cepat atau lambat." Victor terdiam. Jawaban itu terasa begitu asing baginya. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa dunia adalah tempat di mana hanya yang kuat yang bertahan.
Jika seseorang menyakitimu, balaslah dengan lebih kejam. Namun, Siti, dia berbeda. Hari-hari berikutnya, Victor mulai memperhatikan banyak hal yang sebelumnya ia abaikan. Ia melihat bagaimana Siti selalu bangun lebih awal untuk salat subuh, meskipun pekerjaan rumah tangga menunggunya sepanjang hari. Ia mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang diputar di dapur dengan lembut saat Siti memasak. Ia juga menyaksikan bagaimana Siti selalu tersenyum dan berbuat baik, meskipun hidupnya sederhana dan penuh keterbatasan. Suatu malam, rasa ingin tahu dalam diri Victor semakin besar. Ia memanggil Siti yang sedang merapikan meja makan. "Siti, apa yang membuatmu begitu sabar dalam menghadapi hidup?" Siti meletakkan piring dengan hati-hati sebelum menjawab. "Tuan, saya percaya bahwa hidup ini adalah ujian. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang berapa banyak harta yang kita miliki, tetapi seberapa dekat kita dengan Allah. Jika kita bersyukur dan berserah diri, maka hati kita akan selalu merasa tenang." Kata-kata itu begitu menohok bagi Victor. Selama ini, ia selalu mengejar harta dan kesuksesan, tetapi mengapa kebahagiaan selalu terasa jauh darinya? Rasa penasaran itu semakin menguat. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Victor mencari tahu tentang Islam. Ia membaca artikel, menonton video ceramah, bahkan mendengarkan lantunan Al-Quran. Ada sesuatu dalam agama ini yang berbeda. Ia tidak pernah merasakan ketenangan seperti ini sebelumnya. Hari-hari berikutnya, Victor mulai diam-diam mengamati ibadah Siti. Ia terpesona melihat bagaimana salat membuatnya begitu khusyuk, bagaimana doa-doanya begitu tulus, dan bagaimana ia tetap tersenyum dalam setiap keadaan. Hingga akhirnya, Victor memberanikan diri untuk bertanya lebih jauh. "Siti, bolehkah kau mengajarkan aku lebih banyak tentang agamamu?" Mata Siti membesar, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Namun, dalam hatinya, ia bersyukur. Doanya selama ini perlahan mulai terjawab. Setelah Victor mulai menunjukkan ketertarikannya terhadap Islam, ia menghadapi pergulatan batin yang semakin kuat. Di satu sisi, ada ketenangan yang ia rasakan setiap kali mendengarkan penjelasan Siti tentang Islam. Namun, di sisi lain, ia takut akan perubahan besar dalam hidupnya. Malam-malamnya mulai diisi dengan pemikiran yang tak kunjung reda. Ia teringat masa lalunya, bagaimana ia menghabiskan hidupnya untuk mengejar kekayaan, status sosial, dan kekuasaan. Semua yang ia miliki kini, termasuk rumah megah, mobil mewah, dan bisnis yang berkembang pesat, adalah hasil dari kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Namun, mengapa semua itu terasa begitu hampa? Suatu malam, Victor duduk di balkon rumahnya. Ia menatap langit yang dipenuhi bintang, merasa begitu kecil di tengah luasnya semesta. Pikirannya terus berputar. Apakah ini jalan yang benar untukku? Jika aku masuk Islam, bagaimana dengan bisnis dan lingkunganku? Apa yang akan dikatakan teman-temanku? Siti, yang melewati ruang tamu, melihat majikannya termenung. Dengan ragu, ia mendekati Victor. "Tuan, Anda terlihat gelisah. Apakah ada sesuatu yang bisa saya bantu?" Victor menoleh dan menghela napas. "Siti, jika aku benar-benar ingin menjadi seorang Muslim, apakah hidupku akan berubah?" Siti tersenyum lembut. "Tentu saja, Tuan. Tapi bukan berubah menjadi sulit, melainkan berubah menjadi lebih tenang. Islam bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan hati yang damai. Semua orang punya masa lalu, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk memperbaiki diri ke depan." Victor terdiam. Kata-kata Siti terasa begitu menenangkan. Keesokan harinya,
Victor mengambil langkah berani. Ia pergi ke sebuah masjid di kota, hanya untuk melihat-lihat. Di dalam masjid, ia melihat orang-orang dari berbagai latar belakang berkumpul, saling menyapa dengan hangat, dan beribadah dengan penuh kehusyukan. Tidak ada sekat antara mereka. Seorang pria tua yang duduk di dekatnya menyadari kehadiran Victor dan tersenyum. "Assalamualaikum, Nak. Apakah kau butuh bantuan?" Victor sedikit terkejut. Waalaikumsalam. Aku hanya ingin melihat." Pria itu mengangguk penuh pengertian. Islam bukan hanya tentang melihat, tapi tentang merasakan. Jika hatimu merasa nyaman berada di sini, mungkin itu pertanda bahwa kau telah menemukan sesuatu yang selama ini kau cari. Kata-kata itu menusuk hati Victor. Ia sadar bahwa selama ini ia selalu mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Malam itu, Victor kembali ke rumah dengan pikiran yang semakin mantap. Ia memanggil Siti yang sedang menyiapkan teh di dapur. "Siti, aku sudah mengambil keputusan." Siti meletakkan cangkir dengan hati-hati. "Keputusan apa, Tuan?" Victor menatapnya dengan mata penuh keyakinan. "Aku ingin masuk Islam." Mata Siti berkaca-kaca. Hatinya dipenuhi rasa syukur yang tak terkira. Doanya selama ini akhirnya terjawab. "Alhamdulillah, Tuan. Saya sangat bahagia mendengarnya." Victor tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tenang. Perjalanan baru akan segera dimulai, dan kali ini, ia yakin telah memilih jalan yang benar. Setelah mengalami banyak pergulatan batin, Victor akhirnya meminta Siti untuk mengajarkannya tentang Islam. Dengan penuh haru, ia akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan seorang ustaz yang Siti kenal. Setelah masuk Islam, Victor mulai mengubah hidupnya dan menjadi sosok yang lebih dermawan dan rendah hati. Ia berterima kasih kepada Siti dan menganggapnya sebagai orang yang telah membimbingnya menemukan makna hidup yang sebenarnya. Pesan moral. Akhlak yang baik lebih kuat dari ribuan kata-kata. Kesabaran dalam menghadapi ujian akan membuahkan hasil yang indah. Hidayah bisa datang dari orang yang tak terduga dan dalam situasi yang tak disangka. Kekayaan tidak menjamin kebahagiaan sejati. Semoga cerita ini menambah pengetahuan, inspirasi dan motivasi kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.